Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 pendidikan anti korupsi. Kelompok kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul tentang pengaturan budaya anti korupsi menurut hukum positif di Indonesia. Sebelum kita memulai presentasi, akan saya perkenalkan dulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama saya Zain Abdul Aziz sebagai moderator, kemudian Mbak Septina Anggreni sebagai pemateri, Mbak Saila Sailviana sebagai pemateri, dan Mas Ahmad Febrianto sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Febrianto. Baik, untuk yang pertama yakni peran pemerintah dalam rangka pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat. Peran pemerintah dalam pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat dapat tercermin dalam tata pengelolaan pemerintahan yang diwujudkan dalam prinsip Good Public Governance atau yang disingkat dengan GPG, diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus diwujudkan negara berdaya saing, sehat, dan tinggi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, sehingga terbangun kredibilitas negara baik secara rasional maupun dan dalam pergaulan internasional. Dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan 3 pilar, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut perannya sebagai berikut. 1. Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan Good Corporate Governance GCG dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dan yang terakhir, masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan negara. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong pencegahan tindakan korupsi di Indonesia. Peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong pencegahan tindakan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara nyata melalui berbagai kebijakan yang salah satunya melalui sektor pendidikan dengan melalui budaya anti korupsi yang masih perlu ditegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta implementasi yang nyata. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder baik pemerintah, masyarakat baik sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat secara luas di sini dapat diperankan oleh sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah melakukan upaya dengan memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik dan sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, dan melakukan penetapan perundang-undangan. Adapun Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu mempunyai tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang ketiga, melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan. Dan yang kelima, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Jadi itu tadi peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong pencegahan tindakan korupsi di Indonesia. Ketiga yaitu implementasi pemikiran esensialisme dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, landasan dasar pendidikan anti korupsi berplastik esensialisme. Pendidikan anti korupsi harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari warisan budaya masyarakat yang bersifat tetap dan telah teruji. Dalam hal ini, kebijakan anti korupsi berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, dalam hal tujuan, pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk dan melahirkan manusia yang memiliki kesatuan dan kesesuaian antara pola pikir anti korupsi, pola hati anti korupsi, dan pola tindak atau sikap anti korupsi atas kesesuaian.
Yang ketiga, dalam hal kurikulum, pendidikan anti korupsi mampu mengembangkan secara harmonis dan organis unsur fisik, emosional, dan intelektual manusia secara keseluruhan. Aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam pendidikan anti korupsi semua diperhatikan dan dikembangkan. Penguatan pemahaman materi tentang korupsi dan anti korupsi untuk pengembangan aspek kognitif. Kurikulum pendidikan anti korupsi juga telah memuat 4 aspek kurikulum, yaitu aspek universium, aspek silivasi, aspek budaya, serta aspek kepribadian. Pendidikan anti korupsi juga telah membagi materi pembelajaran dalam 2 kelompok, materi inti dan materi tambahan. Materi utama yang sangat inti adalah materi tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Materi inilah yang membedakan pendidikan anti korupsi dengan model atau jenis pendidikan karakter lainnya. Materi tambahan meliputi lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi, strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara, partisipasi masyarakat dan pemberantasan korupsi dan juga sebagainya. Baiklah, alhamdulillah telah selesai presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Dan bagi teman-teman yang kurang paham atau memiliki pertanyaan tentang penjelasan kami, bisa ditanyakan setelah ini pada sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 12 mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.